Selamat datang di YouTube Hanya Alkitab. Hari ini kita kembali berbincang-bincang dan cukup spesial. Kita hari ini kedatangan salah satu teman, kolega namanya Yunus Jeremia. Apa kabar Yunus? Kabar baik. Mantap ya? Harold. Aman ya? Aman. Hari ini suatu kebanggaan bagi kita untuk bisa berbincang-bincang, berdiskusi. Terkhusus karena Yunus ini adalah orang yang mengalami perjalanan spiritual yang luar biasa sekali teman-teman. Karena beliau sejatinya lahir dari orang yang beragama Protestan, Kristen Protestan, dan setelah dia banyak belajar sekolah teologi dan juga memahami kitab suci serta membaca buku yang banyak, sekarang katanya beliau mengalami suatu perubahan spiritual menuju gereja Katolik. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang penting kita diskusikan untuk antara Protestan dengan Katolik. Begitu ya Yunus ya? Betul Pak. Kira-kira. Nah, saya ingin mulai selalu yang menjadi perdebatan banyak orang Protestan dengan Katolik, yaitu soal keselamatan. Nah, bagi kita Protestan, Bapak Reformator kita Martin Luther mengatakan sola fide, keselamatan hanya karena iman, sola gratia, keselamatan itu hanya karena anugerah. Yang dimana-mana juga dikatakan banyak pendeta bahwa perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Nah, setahu saya yang saya pelajari di Katolik sepertinya tidak begitu ya. Bagaimana Yunus bisa menjelaskan? Baik, terima kasih Ya. Pak Harold untuk pertanyaannya mengenai sola fide dan sola gratia. Bagaimana gereja Katolik memahaminya dan bagaimana Martin Luther saat itu mengkritisinya. Ya. Kalau kita sederhanakan dengan tidak bermaksud mensimplifikasikan apa yang sedang terjadi di konteks abad 16, yang kita bisa sederhanakan adalah Martin Luther menggelisahkan perbuatan baik. Oke. Seakan-akan Martin Luther berpikir bahwa gereja Katolik menuntut perbuatan baik sebagai syarat untuk diselamatkan, dan seakan-akan anugerah itu tidak cukup dalam gereja Katolik. Gara-gara surat Yakobus. Surat Yakobus salah satu alasan Oke. yang menggelisahkan Martin Luther. Ya. Saya punya jawaban beberapa. Yang pertama, jika gereja Katolik menganggap perbuatan baik kita menyelamatkan, maka misa itu berkontra dengan ajaran gereja. Di setiap misa yang diangkat oleh imam itu adalah tubuh dan darah Kristus. Ya, betul. Puncak dari ibadah, puncak dari penyembahan adalah tubuh dan darah Betul. Kristus. Artinya, kesempurnaan dari gereja adalah Kristus. Ya. Yang diangkat adalah Kristus itu sendiri. Di sini kita bisa melihat bahwa landasan tentang keselamatan oleh perbuatan manusia sudah tidak tepat. Sebab dalam setiap pengingatan dan setiap ekaristi, tubuh dan darah Kristus itu menjadi core-nya. Oke. Dan kedua, jika kita bertanya tentang apakah keselamatan itu harus dengan perbuatan, Iya. teman-teman bisa cek. Pak Harold juga bisa nanti cek mengenai adanya konsili oranye. Oke. Yang konsili oranye yang kedua. Bukan ekumenis ya, tapi ya. Dia tidak masuk tujuh ekumenis konsili tidak ya. Dalam konteks 7 konsili tidak, Oke. tapi dalam konteks lokalitas Katolik. gereja Katolik, Iya. yang saat itu tidak dalam skismatik ya. Iya, betul. Jadi masih di bawah abad 11. Betul. Skisma besar kita tahu ya, ini sedikit. Skisma Ya. besar itu ada di abad 11. Gereja Ortodoks dan gereja Katolik. 1032 ya. Konsili oranye ini di bawah. Kalau saya tidak ingat, itu di abad 5 atau di abad 6. Kalau saya tidak salah. Nah, teman-teman bisa baca di konsili oranye yang kedua ini, sangat jelas gereja tidak menekankan perbuatan baik manusia. Oke. Juga tidak menegasikan perbuatan baik. Oke. Maka sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul Yakobus, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Ya. Nah, kembali lagi, untuk menjawab sola fide dan sola gratia, saya memahami dengan pandangan filosofis. Apakah sola fide dan sola gratia hanya ide atau masuk ke dalam realitas? Maksudnya seperti apa? Jika sola fide dan sola gratia hanyalah ide kita, tidak di dalam perbuatan sehari-hari atau realitas betul. kita, maka pertanyaannya, mengapa kita menuntut orang untuk mempercayai ide itu? Jadi ketika kita mengatakan sola fide dan sola gratia itu hanyalah ide, tidak dalam realitas, Ya. karena perbuatan baik tidak penting, mengapa orang-orang harus percaya? Ya. Maka kita menuntut sola fide dan sola gratia masuk ke dalam realitas, artinya dipercayai oleh orang-orang yang dianggap sebelumnya tidak menganggap sola fide dan sola gratia. Ya. Sekali lagi, secara filosofis saya mempertanyakan, apakah sola fide dan sola gratia hanya ide
tidak di dalam realitas. Jadi sebenarnya slogan diselamatkan baru berbuat baik itu jadi bisa ambigu juga ya. Bisa sangat ambigu. Iya kan. Jika kita hanya berpikir itu hanyalah ide, mengapa kita menuntut orang lain mempercayainya Iya, secara realitas? betul. Sehingga kritik saya adalah penuntutan kita terhadap doktrin ini adalah syarat. Betul. Maka itu menjadi syarat. Mereka atau orang-orang yang bisa dikatakan Kristen tapi tidak setuju dengan apa yang disebut oleh sola gratia dan sola fide, apakah mereka selamat? Atau tuduhan Martin Luther bahwa gereja Katolik tidak sola fide dan sola gratia, maka mereka tidak selamat? Tidak selamat, ya. Secara implisit, maka sola fide dan sola gratia dibawa ke dalam realitas dan menuntut orang-orang supaya percaya, sehingga ada syarat. Ya. Tapi bagaimana kalau mereka menjawab, ya kami syaratnya itu memang hanya percaya pada penebusan Kristus salib, itulah anugerah. Bukan karena kami melakukan perbuatan baik seperti memberi sedekah, melakukan sakramen. Misalnya orang Protestan menjawab begitu. Jadi mereka kayak hanya bilang, ya kan penebusan Kristus, satu anugerah, selesai dong, ngapain buat baik gitu. Oke. Jika dikatakan bahwa kami percaya anugerah bukan karena perbuatan baik itu adalah landasan tadi ya. Maka pertanyaannya, jika memang itu hanya percaya, mengapa harus ada persetujuan kognitif? Contohnya? Mengucapkan, aku percaya sola fide dan sola gratia itu kan persetujuan kognitif. Itu menjadi syarat berarti. Harus ada confession, harus ada pengakuan. Maka kembali, yang saya kritik adalah, mengapa ini harus dipercaya? Maka ini menjadi syarat secara implisit. Ini pertanyaan filosofisnya. Apakah dia hanya sekedar ide atau dia masuk ke dalam ruang realitas? Betul. Di mana setiap individu yang boleh disebut Kristen harus percaya ini. Kalau teman-teman Katolik, anugerah plus, gitu ya? Anugerah membawa kepada perbuatan baik. Seperti Rasul Yakobus. Iya. Iman tanpa perbuatan mati. Teks itu sudah sangat cukup jelas ya. Sepengetahuan saya pernah juga dengar anugerah membawa pada perbuatan baik dan harus melakukan sakramen, benar. Betul. Nah, sakramen itu kan menjadi penting. Karena tadi yang saya katakan di awal, puncak dari ibadah itu adalah Kristus yang dikurbankan. Ekaristi ya. Bukan perbuatan kita, tapi Kristus. Dan dari Kristus, kita menghidupi perbuatan yang sesuai dengan iman kita. Oke. Nah, mungkin sebagai penutup singkat nih, Yunus ya. Apakah ini ujung-ujungnya menjadi ya udahlah itu dogma Kristen, sola fide, sola gratia, ya udahlah dogma Katolik, anugerah plus perbuatan baik dan sakramen? Atau sebenarnya bagaimana Yunus bisa memberikan pernyataan sebagai penutup dan menjadi refleksi bagi kita semua? Oke, refleksi dari saya itu seperti ini. Sekali lagi, Rasul Kristus yaitu Rasul Yakobus menekankan apa? Dan konsili Oranye kedua menekankan apa? Tadi konsili Oranye kedua tidak pernah membenarkan perbuatan baik. Menjadi syarat. Gereja Katolik juga tidak pernah. Maka misa puncaknya adalah kurban Kristus. Nah, refleksinya, jika dikatakan sekali lagi iman itu hanya perbuatan, hanya anugerah. Dan hanya iman, kedepannya kita menghidupi apa? Kita butuh dong guidance, tuntunan kehidupan. Orang-orang lain juga akan melihat perbuatan baik kita. Dan dari sana mereka akan memuliakan Allah. Seserius itukah kita menghidupi iman dan perbuatan kita? Jika hanya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Banyak teks di Perjanjian Baru mengatakan bahwa iblis pun takut dan gemetar. Salah satunya adalah juga itu ya? Betul. Salah satunya adalah ketika iblis melihat Yesus menjumpai dia. Betul. Dan dia lari kepada babi. Sujud ya. Dan ketika Yesus berpuasa, bukankah iblis tahu siapa identitas anak Allah itu? Jadi pemahaman kognitif iman dan anugerah itu harus dalam perbuatan. Sama seperti yang saya katakan, jika orang harus percaya iman dan perbuatan, bukankah itu juga adalah syarat untuk dia diselamatkan? Oke, statement dari saudara kita Yunus menjadi renungan refleksi bagi kita. Kita bukan sedang mengkelompok-kelompokkan gereja, tidak. Tetapi mari kita kritis dalam beriman, karena saya punya prinsip meragu dalam beriman justru akan meningkatkan imanmu.
Dan mari kita perhatikan hidup kita juga. Kalau kita diselamatkan oleh karena anugerah, maka perbuatan baik juga harus ditunjukkan. Terima kasih Yunus. Kita akan jumpa dalam konten-konten berikutnya. Kiranya kita tetap selalu membahas Alkitab secara terbuka, dan yakin dan percayalah penebusan Kristus sudah lunas. Sampai ketemu lagi di YouTube Hanya Alkitab. Shalom. Kalau